Kalau lihat kecenderungan Trump faktor, ya, dan kenapa juga Amerika Serikat memilih orang seperti Trump, menurut saya Amerika Serikat dalam konteks besarnya, memang dia merasa bahwa pertarungan geopolitik ini harus dimenangkan. Bagi orang-orang yang sempat berinvestasi di emas Yang atau untung ya. itu mereka sampai kaget sekali harga. Sampai Apa? berpikir Iya. ini saatnya lepas atau gimana nih, karena selisihnya cukup jauh. Jauh. Nah, pada waktu itu orang menganggap gini Mas Ike dan Mas Andri, orang di capital market, kalau hedge fund udah naikin harga ngerek ke atas, Ya. sebetulnya dia mau siap-siap jual barangnya. Iya. Kalau dia jual barangnya kan turun. Betul. Iya. Makanya orang berpikir kan, ini udah bubble belum nih emas nih? Ya. Iya. Ada Itu yang indikator, ditunggu, betul. ada indikator kan. Oh, ini harga kupernya naik nih. Berarti kemungkinan nih harga Akan emas turun. tuh on top. Mm-mm. Nah, tapi kemudian orang lihat di Januari 2025 ternyata kenaikannya bukan karena ordernya hedge fund, tapi bank sentral yang membeli emas. Oke. Reserve-nya, cadangannya ditambah. Iya, untuk bank sentral, bank sentral negara-negara berkembang. Yang paling besar tuh di Januari Polandia yang beli. Ada Polandia, Uni Emirat Arab. Kalau Cina kan terus beli ya. Iya. Yang sempat heboh juga laporan IMF bahwa BI, kemudian BI menyanggah, BI tidak pernah menjual emas. Tapi kan sebetulnya yang terjadi itu BI rasio emasnya turun karena BI menyerap terus surat utang pemerintah gitu loh, sama kayak kejadian di Amerika Serikat. Iya. Jadi orang memahami laporan IMF rasio emas turun, diviralkan di media sosial bahwa BI menjual emas di saat orang membeli emas. Sebetulnya enggak, BI membeli enggak, menjual enggak, tapi rasionya turun karena BI terus menstabilisasi surat utang pemerintah. Jadi Mas Ike dan Mas Andri, dari banyak report geopolitik di 2025, saya kemudian membaca kenapa bank sentral ini kemudian mengakumulasi emas. Nah, kita mesti lihat patahan sejarahnya. Jadi ketika 1929 diawali oleh flu Spanyol 1920, 20 betul. Great Depression 1929, 1932 Franklin Roosevelt menang pemilu, 1933 dia mengeluarkan undang-undang yang berlaku di 1934. Jadi disebut dengan Gold 1934 Law. Dia merevaluasi. Jadi harga emas dikoreksi bukan oleh pasar seperti sekarang, oleh undang-undang. Jadi Roosevelt menetapkan harga emas lewat konstitusi, Lewat undang-undang. konstitusi, undang-undang tahun 34. Harga emasnya dinaikin Iya. dari 23 ke 35. Nah, dengan harga emas itu dinaikin, maka neracanya The Fed yang lagi berat menampung yang namanya surat utang pemerintah Amerika Serikat karena Great Depression 1929, terbuka lagi ruangnya. Iya. Kenapa Mas Ike? Jadi tahun 1864 ya kalau nggak salah ya, Amerika Serikat tuh pernah gagal bayar surat utang. Oke. Nah, karena gagal bayar surat utang, itu yang kemudian menyulut Perang Dunia ke-1 dan sebagainya lah, merembet ya. Dia gagal bayar surat utang pada waktu itu karena Civil War, perang saudaranya dia segala macam. Di 1930, Amerika Serikat itu dilanda isu yang sebetulnya hari ini juga rame. Amerika Serikat surat utangnya kebanyakan, kemungkinan akan gagal bayar lagi. Nah, Roosevelt mencegah kejadian 1864 gagal bayar itu dengan cara yang disebut dengan revolving. Iya. Jadi sekedar untuk remind di to the point ini, Iya. di akhir tahun 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani ngomong di DPR, Bapak Ibu sekalian di DPR ini kan tidak menyadari sebetulnya hutang jatuh tempo kita 2024 ini sudah selesai dengan revolving. Ya. Apa itu revolving? Yang mengenalkan revolving itu Amerika Serikat di tahun 34. Iya. Jadi ketika dia harus menyelesaikan surat utang jatuh tempo, diselesaikan dengan hutang baru, Mas Ika dan Mas Andri. Kenapa dia bisa menerbitkan surat utang baru? Karena bank sentralnya currency circulation ditolong oleh harga emas yang naik. Gampangnya gini, Mas Ike, ini neraca nih ya, neraca bank sentral nih. Di sebelah sini ini kan ada currency in circulation, uang beredar. Jadi uang kita yang dipegang ini hutang BI ke kita nih. Di sisi neracanya. Jadi di sisi neracanya, di liabilitas ada currency circulation. Currency circulation ini dijamin oleh aset. Ya. Aset di sini ada emas, ada surat utang pemerintah yang dipegang bank sentral. Begitu surat utang pemerintah dipegang bank sentral banyak, maka cash liquidity-nya turun.
maka dia tidak punya kemampuan lagi menyerap surat utang Cerap utang baru. Iya. Dengan sekarang harga emasnya dinaikin tanpa dia membeli loh Mas Ike dan Mas Andri. Tapi harga emasnya naik, maka ruang currency circulation kan terbuka. Iya. Dia bisa beli lagi Cerap utang baru. surat utang baru untuk merevolving surat utang lama. Sehingga banyak orang bilang 1935 itu technically sebetulnya Amerika Serikat default surat utangnya. Iya. Tapi ditukar dengan emas bahasa pada waktu itu. Seolah-olah emas menukar default itu. Emas ditukarnya pun lewat regulasi. Lewat regulasi Iya, yang lewat harganya undang-undang dinaikkan itu. tinggi. Lewat law. Nah, dedolarisasi pada waktu itu yang menang adalah Jerman. Dalam hal ini rezimnya Hitler ya. Hitler, Jadi, Nazi pada saat. Nazi waktu itu. Dedolarisasi ini juga sama. Sebenarnya kalau kita lihat lagi ceritanya, serangan BRICS dedolarisasi terhadap Amerika dengan serangan Jerman pada waktu itu sama dedolarisasi. Dan ujung-ujungnya perang kan? Ya. Iya. Ya kan perang dunia. Dan pada akhirnya setelah menang perang dunia di 1944 Bretton Woods itu Amerika bilang bahwa sekarang kita nggak zamannya lagi deh saling menjajah, saling apa, era multilateral deh. Ya kan? Kita bentuklah di 44 itu IMF dan Bank Dunia. Tapi tetap aja kan dunia ini tidak adil kan? Iya benar. Devisanya IMF, special drawing right yang punya hak voting, Ya, dihitungnya iya. pakai apa? Yang bank sentralnya punya rasio emas terbaik. Amerika Serikat Amerika Serikat. menjadi punya hak veto di IMF. Iya. Ya. Dan kemudian Bank of International Settlement yang sistem SWIFT yang didirikan oleh Bank of Berlin di take over kan, jadi Bank of International Settlement. Nah, itu kan. Jadi kalau dilihat dari kacamata itu, tendensi kalau dedolarisasi ini kubu BRICS ngotot dan bahkan diikuti oleh banyak negara yang masuk BRICS ngotot, kalau kita lihat bercermin di sejarah itu, tidak semudah itu juga kubu Amerika Serikat akan menyerah. Iya, iya. Jadi kan Dia akan tetap melakukan perlawanan perlawanan. supaya US dollarnya akan menjadi reguling partinya itu Iya. yang akan sebagai penentu ya. Nah, dalam kondisi geopolitik itu, banyak bank sentral melihat, ini kayaknya dari 2022, harga emas dikerek dari 900, Sampai sekarang. sama ya. hedge fund di 2024, kelihatannya ini ada hidden agenda dari Amerika Serikat, tidak lagi menggunakan law, undang-undang, tapi menggunakan pasar, merevaluasi harga emas. Nah, banyak bank sentral di Januari 2025 ngambil posisi aman. Kalau kayak gini ceritanya, kita harus mengantisipasi Bretton Woods lagi kan? Iya. Ya kan, berarti kan kita yang akan ditentukan berikutnya siapa yang menang dalam negosiasi, yang punya cadangan emas kan? Yang Di Januari 2025 itu angkanya naik nih. Dan yang beli banyak bank sentral. Nah, dalam posisi pada waktu itu, akhirnya data trading di bursa komoditi, shortnya itu sedikit. Short tuh gini Mas Ike. Jadi kalau harga udah naik ke atas, posisi shortnya udah banyak, berarti harga ini kecenderungan nih sudah dalam posisi topnya. Nah, harga di Januari itu menunjukkan posisinya long. Jadi lebih banyak yang memang posisi beli untuk hedge dibandingkan yang short untuk profit taking. profit taking. Naik terus di sepanjang tahun 2025 ini sampai Jumat lalu ke 4.500. Coopernya juga naik. Jadi di Jumat nih, di hari Jumat minggu lalu, berarti tanggal berapa tuh? 26. Tanggal 25. Ah ya 26. 26. Betul. Penutupan di bursa komoditi emas dan bursa komoditi Cooper, harganya tertinggi melebihi angka era perang. Ya, dua-duanya. Bukan hanya emas, tapi Cooper juga. Cooper juga. Nah, dari situ berarti secara geopolitik ya, Amerika Serikat memainkan stagflasi yang berlanjut di 2024. Meskipun ada sinyal seolah-olah normalisasi selesai, tapi sinyal stagflasi yang dilanjutkan tampak Sampai 2026 nanti. sampai 2026. Jadi gini loh. Kalau 2025 kan kita bisa ngelayatnya gini, dia stagflasi. Harga emas dinaikin ke atas di akhir tahun. Harga Cooper dinaikin ke atas. Tapi orang ngelihat juga suku bunganya masih tinggi. Berarti kan memang ya stagflasi lah. Iya, iya. Kalau sekarang di 2025 ini mix. Dia mulai menurunkan suku bunga
dia mulai mengakhiri normalisasi neracanya, tapi tidak dikonfirmasi dari rasio Cooper to Gold-nya. Bang. Jadi kalau dilihat dari situ, sinyalnya 2026 ini sebetulnya tahun yang sangat menentukan. Entah itu berperang, gitu loh, dalam segi geopolitik gitu ya. Iya. Entah itu kembali ke tahun 80. Apa tahun 80? Tahun 70, Mas Ike, Mas Andri, Cooper to Gold itu juga turun, jatuh. Perang dagangnya Amerika sama siapa? Sama Jepang. Jadi sebetulnya tahun 70 itu Jepang ini kayak Cina hari ini. Dia menguasai produksi, Amerika nggak kuasai, perang nih, perang dagang juga. Nah, pada waktu itu 70 sampai dengan 77 harga minyak itu tinggi. Tinggi ya. Ya, harga minyak tinggi. Di 78 harga minyak itu dikerek turun jatuh. Dampaknya apa? Negara Amerika Latin, termasuk Indonesia juga. Produksi minyaknya banyak, harga minyak naik, dia surplus. Tapi bedanya Amerika Latin sama Indonesia tahun 70, Amerika Latin, negara-negara Amerika Latin, Meksiko, Argentina, ketika harga minyak itu naik, dia juga menerbitkan surat utang. Jadi artinya penerimaan negaranya naik nih, Mas Ika, Mas Andri, karena harga minyak. Karena penerimaan negara naik, dia optimis. Terbitin Kita terbitin surat tuh. utang aja untuk pembangunan lah, ekspansi dan sebagainya. Nah, selama harga minyak dari 70 sampai 77-nya no issue, memang dia liquid. Harga minyaknya naik. Begitu di 78 harga minyak jatuh ke bawah, Meksiko gagal bayar bunga. Karena gini, penerimaan negaranya turun, bunganya naik kan, gagal bayar. Di 80 pokoknya pun dia gagal. Padahal Meksiko itu rasio hutang terhadap GDP-nya 31%. Jadi balik lagi, Mas Ike dan Mas Andri, di tahun 30, tahun 70, ya, ributnya itu yang bakal default itu Amerika Serikat, Jepang dan sebagainya. Tapi korbannya bukan mereka, korbannya itu negara yang ketiga, negara berkembang, negara ketiga, yang kan orang selalu ribut. Wah, Amerika Serikat sama Jepang itu debt to GDP rasionya 100%, 200%. Indonesia masih 44%. Saya hanya ingin mengatakan, ingat loh cerita Meksiko. Cerita Meksiko itu debt to GDP rasionya 31. Berarti artinya ini secara geopolitik ini sebenarnya mempengaruhi perekonomian Indonesia nanti ke depannya ya Bang ya. Itu ya secara garis besarnya itu. Nah, tapi ketika kita melihat di tahun 2026 posisi Indonesia sendiri sudah gabung ke BRICS ya kan. Terus kemudian juga Pak Prabowo juga sering melakukan kunjungan-kunjungan ke Rusia, ke Cina, ke Amerika bahkan gitu ya. Pendekatan-pendekatan itu sebenarnya berpengaruh nggak sama ekonomi Indonesia nantinya Bang? Ya, jadi gini. Kalau saya ngelihat ya, kelihatannya Presiden Prabowo ini dia membaca geopolitiknya di tahun 80, bacaan saya. Jadi Presiden Prabowo melihat bahwa ketika Orde Baru, Soeharto 1980, dia bisa melakukan counter cyclical di saat dunia dalam krisis surat utang Amerika Latin. Kita tahun 80 bisa tumbuh. Jadi dia berpikir tahun 80 itu apa sih kebijakannya? Oke. Ya belajar dari situ berarti Belajar dari situ. Coba kita lihat. Tahun 80 era Soeharto. Tahun 80 menurut saya Soeharto itu kebijakan fiskalnya kampung kepung kota. Jadi ekonomi di kampung dibuat bekerja mengepung kota karena perkotaan lagi kena krisis geopolitik segala macam. Apa program dia? Program unggulannya. Reforma agraria yang dibungkus dalam transmigrasi. Jadi PU bangun irigasi, membuat sawah di Kalimantan di mana itu bisa ditanami jadi sawah, ya kan? Ya terlepas kemudian jadi banyak kritik hari ini bahwa penyeragaman pangan itu dimulai tahun 80. Jadi tahun 80 itu kan reforma agrarianya dilakukan di lahan tandus. Dibuat lahan itu dengan konsep haranisasi, siap untuk jadi sawah, dibangun irigasi, dibiayai oleh APBN, kemudian dibagikan sebagai land reform kepada orang yang bertransmigrasi. Betul. Ya, kita perlu akui bahwa kebijakan ini memang kebijakan game changer. Itu yang membuat bahwa sebetulnya pertumbuhan ekonomi di tahun 80 cukup solid. Ya. Kemudian
Apa kebijakan berikutnya? Kebijakan berikutnya tentang BKKBN. BKKBN 2 anak cukup itu dengan masifnya program BKKBN. Berikutnya lagi apa? Dikenalkannya Tabanas. Ya. Jadi orang yang menabung di rumah digeser menabung ke bank. Nabung ke bank. Iya, Jadi ada dana likuiditas di bank yang bisa bergeser. Iya. Coba kita lihat sekarang Prabowo Subianto yang Nah, programnya apa tuh, Bang? programnya dia menganggap Iya. bahwa kampung kepung kota dia itu adalah MBG dan KMP. Oke. Koperasi Makan Merah koperasi Putih. Merah Putih. Makan Ya. berisi gratis dan Koperasi Merah Putih. Kenapa? Dia berpikir bahwa makan bergizi gratis ini akan dilakukan oleh bisnis di seputaran yang akan dibagi-bagikan. Iya. Koperasi Merah Putih juga akan ada di situ. Ya. Jadi kalau dulu konsepnya Orde Baru itu dengan transmigrasi, dia konsepnya membangun bisnis di pedesaan, di community base yang sifatnya MBG, yang sifatnya Koperasi Merah Putih. Coba kita lihat. Ini kita stop dulu di sini ya, sebelum kita kritik di mana kelemahan Prabowo dalam mengkopas kebijakan 80. Berikutnya lagi apa? Ciri khas kebijakan 1980 dari era Orde Baru. AMD, ABRI masuk desa. Ya, yang dikenal dengan difungsi ABRI buat teman-teman demokrasi. Apa yang coba sinyal kuat juga tentang ini? Sinyal kuatnya pertama kali Presiden Prabowo memerintah untuk gabah petani itu dijagain sama polisi sama tentara kan? Ya, betul. Ya kita nggak usah mendakik-dakik, kita baca aja sekarang kan misalnya BUMN aja militer lagi gitu ya dan sebagainya. Jadi ciri khas bahwa ekonomi komando bertumpu kepada AMD, ABRI masuk desa, sebetulnya juga dilakukan oleh era Presiden Prabowo. Bahkan kan MK sudah melarang 2 jabatan aja kemarin, kepolisian dan kemudian oleh Presiden juga diokein. Jadi saya melihat, oh terkonfirmasi nih. Melakukan ekonomi kepung kota yang melaksanakan ekonomi komando persis Orde Baru. Tapi di mana kelemahannya? Saya ingin mengkritik Presiden Prabowo dari kritik ayahnya, Profesor Sumitro terhadap Soeharto tahun 1985. Jadi, Profesor Sumitro Djohadikusumo itu, dan itu kan kalau kita baca mulai renggangnya sebagai teknokrat, dia mulai renggang dengan Pak Harto. Dia mengkritik karena ICOR, ya ICOR penciptaan lapangan kerja dari biaya investasi, jadi ketidakefisienan lah. ICOR meningkat di tahun 85. Jadi meskipun ekonomi itu seolah-olah ekspansif, tapi ICOR-nya meningkat. Itu kan yang kalau kita lihat menurut Prof. Sumitro, bocornya anggaran 30%. Kritik Profesor Sumitro, ekspansi fiskal tidak bisa dilakukan kalau kelembagaannya korup. Oke. Nah, pertanyaan saya sekarang, 2 hal terhadap Presiden Prabowo. Soeharto memilih kebijakan kampung kepung kota 1980, surplus APBN mas, dari bonanza minyak. Dari harga minyak. Dari harga minyak. Dan pada waktu itu kita belum punya tabiat berhutang kayak Meksiko. Ya. Jadi dia memang surplus. Jadi dia membiayai pembangunan irigasi, pembangunan segala macam dari surplus, bukan dari surat hutang. Ya. Berbeda dengan kondisi yang sekarang. Kondisi sekarang, Surat utang kita pemerintahan tinggi. setelah reformasi menanggung beban obligasi rekap, kemudian masuk ke era pemerintahan yang terus mengenalkan surat utang komersil. Jadi kita memulai yang dilakukan oleh Amerika Latin tahun 70, tahun 2008 dengan menjual surat utang di pasar komersil kan. Iya, betul. Nah, kemudian era Joko Widodo yang 10 tahun kemarin membiayai lewat perbankan, lewat segala macam, jadi kredit macam. Jadi bahwa kondisinya kalau tahun 80 membiayai ekspansi dengan Dari surplus, sekarang membiayai ekspansi di saat kita mengalami beban surat hutang yang besar. Oke. Beda banget. Nah, mohon maaf nih, saya melihat seolah-olah ini tidak menjadi masalah. Saya ingin mengingatkan, Argentina sebagai salah satu yang negara Amerika Latin, sampai sekarang nggak selesai-selesai masalah tentang surat utang tahun 80 itu. Terakhir tuh Mei 2020, Argentina tuh default, gagal bayar surat utang. Di awal tahun 2020, pas era COVID itu, pemerintahan Argentina itu menghendaki ada pertemuan bondholder meeting. Karena kan surat utangnya di pasar komersil. Iya. Jadi
pertemuan dengan bank-bank besar yang pegang besar surat utang di pasar keuangan. Ditolak restrukturisasinya. Alasan bondholder meetingnya, Anda pas nerbitin hutang dari 2007 sampai 2015 itu melakukan manipulasi data statistik. Default lah dia di Mei 2020.